Kalau emang ada teman-teman yang berniat untuk jadi jurnalis, gitu, eh, perbanyaklah latihan menulis, entah dimanapun mediumnya. Kalau misalnya emang suka nulis di Twitter, ya nggak apa-apa di Twitter gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmili, kembali lagi bersama aku Hila Akila Septiani, host kesayangan kamu di Fahmili Podcast. Cerita mereka, inspirasi kita. Oke teman-teman, udah lama nggak berjumpa nih. Kali ini aku ada di segmen Live After Fah. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber atau alumni dari Prodi Sastra Inggris yang udah berkecimpung jauh di dunia jurnalistik dan melanglang buana kemana-mana nih, udah sampai seluruh penjuru dunia udah dipijaki nih. Langsung saja kita sambut narasumber yang luar biasa, Kak Andika Prasetyo. Halo, halo Kila. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh kita kenalan dulu teman-teman, mungkin ada yang belum tahu siapa sih Kak Andika itu. Oke, saya Andika Prasetyo. Saya alumni Sastra Inggris angkatan 2009, lulus di 2014. Wow, 2014 nih Kak. Nah, di 2014 itu kakak berarti lagi kalau aku ya berarti masih SMP tuh Kak. Oh iya. 2014 itu aku masih SMP. Kakaknya udah lulus berarti. Oh iya, berarti saya manggilnya Mas aja nih ya. Boleh. Biar lebih segan nih, enak nih. Nah, Mas tuh kan ada di media Indonesia, salah satu media yang memang sangat kalau kata ininya mah akurat dan faktual banget nih. Berita pertama gitu ya, yang paling di ini tuh kayak media Indonesia. Meskipun memang yang lebih terkenalnya adalah kayak Tempo mungkin atau Detik atau Metro TV dan sebagainya. Bisa diceritain mungkin Kak, sebelum menjadi jurnalis di media Indonesia nih Kak, kakak tuh gimana karirnya? Oke, jadi kebetulan di media Indonesia itu kerjaan pertama ya. Jadi setelah lulus dari UIN, sempat nganggur tuh beberapa bulan. Kemudian coba apply di berbagai macam perusahaan, termasuk di media Indonesia ini. Waktu itu saya apply-nya itu untuk Des Bahasa. Apa itu Kak? Des Bahasa. Jadi Des Bahasa itu bertanggung jawab untuk bagian editing. Jadi ketika naskah itu sampai di redaksi, setelah diedit oleh editor, kemudian dilempar lagi ke Des Bahasa untuk memastikan nggak ada lagi typo-typo segala macam. Nah itulah tugas tanggung jawabnya bahasa. Tapi ternyata saya dipanggilnya karena udah kisi itu. Isi bahasa Des Bahasanya udah kisi, dan saya dipanggilnya untuk jurnalis yang masih kosong. Nah, disitulah walaupun sebenarnya nggak punya basic sama sekali sebelumnya di jurnalistik, tapi ya karena udah terlalu lama nganggur juga waktu itu, udah dicoba. Wow. Itu awal mula terjun ke dunia jurnalistik. Berarti modal nekat aja nih ya Kak? Bisa dibilang gitu. Tapi kalau kita ngelihat ya Kak, jurusan kakak kan dari sastra Inggris nih Kak, backgroundnya ke jurnalistik itu kan hal yang cukup nyebrang gitu Kak. Iya. Ya kenapa bisa kakak tuh survive gitu, akhirnya memutuskan untuk gue bertahan aja nih Kak di situ. Sebenarnya fondasi untuk jadi jurnalis itu nulis. Kalau kita bisa nulis dengan baik dan benar, itu kita udah punya modal yang cukup untuk bisa jadi jurnalis. Oh gitu. Jadi apapun background ilmunya, entah misalnya saya sastra Inggris, entah dia misalnya ekonomi atau yang lain, kalau misalnya dia emang punya kemampuan untuk menulis dengan baik dan benar, itu udah jadi satu nilai plus yang bisa dimanfaatkan, bisa jadi senjata untuk jadi jurnalis. Oke, mungkin ada nggak sih Kak salah satu mata kuliah ataupun metode pembelajaran yang dari Sasing itu sendiri bisa dibawa dan diterapkan ke dunia jurnalistik, bahkan kakak sampai gunakan sampai saat ini gitu? Apa ya, kalau secara
secara spesifik sih nggak ada, tapi di sastra itu kan kita diajarkan cara menulis yang baik dan benar ya. Jadi walaupun sastranya Inggris, tapi ketika kita bisa menulis, kalau menurut saya, ketika kita bisa menulis bahasa Inggris dengan baik dan benar, pasti kita bisa menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi modal yang saya dapat dari kuliah adalah menulis itu. Menulis aja gitu ya. Wow, keren banget sih. Ini cukup menarik juga. Nah, kisahnya nih Kak, sampai Kakak tuh bisa ada di media Indonesia. Itu ada kisah yang cukup unik Kak, menarik, atau memang bahkan bikin tersentuh gitu, hati tersentuh, ada nggak? Apa ya? Mungkin awal-awal waktu jadi jurnalis itu emang agak struggle. Karena ya lagi-lagi saya basic nggak ada basic jurnalis, dan dulu juga nggak pernah ikut kayak LPM gitu. UKM. Nah, jadi emang benar-benar buta lah gitu. Belum punya pandangan untuk kayak gimana sih di dunia media itu. Nah itu sih yang agak berat di awal. Tapi ya di media itu ada pelatihan juga untuk orang-orang yang baru masuk, dan disitulah saya belajarnya. Tapi gini ya Kak, kalau misalnya kita ngomongin dunia kerja sekarang gitu kan, yang dipertanyakan justru banyak nih orang-orang yang bilang nih Mas, kita itu nggak perlu gelar, kita nggak perlu kamu tinggi, gelarnya setinggi apa gitu, yang kita perusahaan butuhkan itu adalah skillnya gitu. Nah, makanya banyak orang yang lebih mengejar kepada pelatihan atau bahkan magang daripada mereka ikut organisasi dan sebagainya. Nah, menurut pengalaman Mas Andika sendiri sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa, menanggapi pernyataan seperti itu bagaimana? Gimana ya? Sebenarnya ini harus ada risetnya ya buat jawab. Tapi kalau dari pengalaman pribadi aja, gelar itu masih dibutuhkan, karena dari yang saya lihat banyak perusahaan yang memang masih mensyaratkan setidaknya S1 untuk sebagai syarat rekrutmen itu. Jadi ya kuliah itu menurut saya masih penting untuk dijalankan. Oke. Nah, terkait itu kan gelarnya nih, Mas. Kalau di luar itu gitu, kan ada mahasiswa yang memang disarankan untuk magang aja, atau pelatihan aja, atau memang nggak usah berorganisasi, atau bahkan ada yang bilang kamu berorganisasi aja. Justru di situ trial error kamu tuh di situ. Nah, menanggapi hal seperti itu gimana nih Mas? Kan Mas tuh kan katanya nggak ikut kegiatan. Nah, menanggapi hal itu. Saya dulu waktu mahasiswa emang nggak pernah ikut apapun sama sekali ya. Dan sepertinya itu salah satu kesalahan yang saya buat. Jadi jadi saya nggak pernah ikut organisasi, jadi nggak paham dulu gimana sih berada di dalam sebuah organisasi itu. Mungkin itu kalau dari cerita teman-teman saya yang lain, kebetulan istri saya juga dari Sasing juga, dan dia aktif juga di organisasi. Dia bilang itu emang punya pengaruh di dunia kerja dengan mengikuti organisasi itu. Setidaknya ada pengalaman bagaimana seseorang bisa ikut dalam sebuah komunitas lah. Dia menempatkan diri dengan tanggung jawab dan fungsinya. Kalau dari pandangan Mas sendiri nih, yang memang enggak mengikuti apapun itu, bagaimana? Ketika survive langsung di dunia kerja, apakah kaget atau memang ada kayak rasa, wah sayang banget dulu gue nggak ikut ini? Iya, mungkin agak sedikit menyesal ya. Tapi ya lagi-lagi karena kenekatan itulah, karena harus mau nggak mau harus bisa survive ya itu. Jadi ya selama ada kemauan, selama ada tekad, saya rasa bisa aja. Oke. Ini aku jadi kepo nih Mas, sama tulisan yang dilampirkan. Kalau melamar kan apalagi ke bidang media, ada yang dilampirkan ya, bukti penulisan apa nih yang pernah kita bikin. Itu tentang apa, dan kalau masih ingat judulnya mungkin bisa disebutkan nih. Kalau sebenarnya waktu di persyaratan rekrutmen itu nggak diminta. Nggak diminta. Jadi cuma diminta CV sama surat lamarannya aja. Cuma emang saya waktu itu
melampirkan tulisan review film. Review film, entah itu dibaca atau enggak, karena mungkin dibaca, mungkin juga enggak, tapi ketika dipanggil untuk interview itu ada tesnya lagi, tes menulis. Tes menulis Tes berita. menulis. Iya, jadi kita dikasih, waktu itu saya itu dikasih gambar, nggak ada narasinya apa-apa, jadi saya disuruh menarasikan gambar ini sesuai dengan imajinasi saya. Nah itu salah satu tes tulis waktu persyaratan rekrutmen. Wah, keren banget. Nah, Mas, terus kemudian setelah menjadi jurnalis gitu ya, sempat menjadi reporter juga sebelumnya, atau memang langsung, atau dua hal ini adalah dua hal yang sama? Apa tuh, gimana maksudnya? Reporter dan jurnalis. Bisa mungkin jelaskan kepada kita semua ini yang tidak berkecimpung ya? Di dunia media. Jurnalis, gimana jelasnya? Jadi di media itu ada beberapa peran. Jadi ada reporter, ada editor, kemudian ada pemimpin redaksi. Nah, tapi kami semua itu ya disebutnya wartawan aja. Kalau misalnya secara lingkup, secara umum wartawan gitu. Walaupun dia editor, ya dia dulunya juga wartawan. Jadi atribusi wartawan itu bakal melekat. Nah, kalau yang reporter, kemudian editor itu cuma pembagian tugas aja di kantor. Tapi kalau Mas ini lebih fokus di jurnalisnya aja gitu, ke penulisannya aja berarti? Iya, karena emang tugasnya kan di situ. Tugasnya di situ. Nggak nulis aja, jadi ya nyari berita, nulis, jadi turun ke lapangan juga langsung. Nah, ngomongin tentang turun ke lapangan. Nah, yang namanya jurnalis itu kan pasti ada yang namanya kemana-mana nih, dinasnya. Nah, dinasnya itu paling jauh kemana nih, Mas? Mana ya? Taiwan kayaknya. Taiwan, iya. Nah, itu ngapain? Itu ada kerjasama antara media Indonesia dengan organisasi Taiwan namanya TETO. TETO itu Kadin Indonesianya Taiwan. Kadin itu Kamar Dagang dan Industri. Jadi asosiasi pengusaha Taiwan itu mereka punya perwakilan di sini dan mereka kerjasama dengan Indonesia. Oh gitu. Jadi kita diajak untuk mempromosikan pariwisata di Taiwan. Oke. Nah, Mas, melihat atau kita membahas tentang jurnalis lebih dalam, apakah memang jurnalis ini ada bidang-bidangnya tertentu? Kayak misalnya jurnalis satu ini fokusnya di politik, jadi dia akan ngikutin kegiatan-kegiatan pemerintah selalu. Terus apakah jurnalis ini ketika dia fokusnya di bidang ekonomi, dia akan menyoroti berita tentang ekonomi aja? Ya. Apakah dibagi-bagi per sektor gitu atau bagaimana nih, Mas? Iya, bebas. Betul. Jadi jurnalis itu ada pembagiannya, ada des-desnya masing-masing. Jadi nggak mungkin satu wartawan ngurusin semua isu, kan nggak mungkin kan. Jadi harus fokus gitu ya? Jadi kalau misalnya satu wartawan ngurusin politik juga, ekonomi juga, itu pasti nggak efektif kerjanya. Jadi di semua media pasti ada pembagian seperti itu. Jadi misalnya ekonomi ya ngurusnya ekonomi aja, ngurus misalnya fokus ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan masih banyak lagi. Jadi emang kita ditugaskan untuk fokus mengawal isu-isu di sektor ekonomi. Oke. Kalau saya kan sempat lihat profilnya, Mas nih ada di ekonomi jurnalis gitu ya. Nah, sebelum menjadi ekonomi jurnalis, pernah nggak ada di bidang lain gitu? Seperti politik mungkin? Pernah di internasional sempat. Nah, di internasional. Kalau di internasional itu emang lebih ya bahas-bahas isu tentang isu global. Gitu. Tapi karena kalau internasional itu kan kita nggak banyak ya beritanya, jadi nggak sering keluar. Jadi kita cuma paling kalau ada konvers di Kementerian Luar Negeri, nah kita baru ke sana misalnya. Kita kan nggak mungkin nyari berita internasional sendiri kan, keluar negeri gitu, nggak. Jadi kita memanfaatkan kantor berita internasional dan bikin berita dari situ. Oh, kayak CNN atau CNBC gitu ya? Bukan, kita nyebutnya AFP.
Apa itu? AFP itu kantor berita yang mensuplai berita-berita dari seluruh dunia Oh, ke media-media di Indonesia. berarti itu yang bisa akses hanya media Media, lagi. Oh, karena gitu. mereka bentuknya B2B, jadi bukan kayak BBC, Oh, bukan kayak CNN gitu. Jadi mereka emang benar-benar konsep perusahaannya itu B2B. Dan kita boleh ngambil berita dari situ karena berbayar. Oh, Itu gitu. biasa bekerja sama dengan media-media di Indonesia. Nggak kayak yang misalnya kita kan ada ngambil berita dari sini, kita harus menyertakan apa ya, supply apanya gitu, watermark dari media ya. itu gitu ya. Nah, kalau ini kita udah emang benar-benar punya hak untuk mengambil berita itu. Oke. Nah, Mas, ngomongin tentang kerja nih ya, ngomongin tentang kayak sektor-sektor tadi gitu ya. Mas ini kan dari Sasing, balik lagi kita dari Sasing, akhirnya menjadi dan paten di economic jurnalis. Hal yang membuat atau termotivasi untuk menjadi economic jurnalis itu apa, Mas? Apa ya? Ekonomi itu menarik menurut saya. Karena ya hidup kita pasti akan bersinggungan dengan hal-hal yang berbau ekonomi kan. Nah, jadi dengan menjadi wartawan ekonomi itu saya tahu isu-isu ekonomi. Jadi punya wawasan yang luas sekaligus untuk bisa menghandle perekonomian untuk diri sendiri lah. Oke. Berarti pas kemarin ada isu yang pergantian Menteri Keuangan, berarti itu Mas yang ngeliput dong? Kebetulan sekarang aku udah nggak di lapangan, gitu. Jadi ada yang tugas di lapangan sendiri. Gitu. Tapi kalau seandainya sebelum itu emang saya yang selalu menghandle tugas-tugas ekonomi. Nah, seandainya pada saat kemarin Mas masih turun ke lapangan, berita seperti apa yang akan diangkat biar menjadi headline di seluruh Indonesia nih? Apa ya? Mungkin ya sosoknya Pak Purbaya ini, latar belakangnya bagaimana, kenapa dia bisa, apa sih pertimbangannya sampai Presiden memilih Purbaya ini untuk menggantikan Sri Mulyani yang notabene adalah tokoh keuangan yang udah mendunia gitulah istilahnya. Udah pernah jadi direktur Bank Dunia, IMF juga, kemudian muncullah Purbaya ini yang kalau dari sisi ketenarannya nggak bisa dibandingin lah Mas Sri Mulyani. Orang-orang kan bertanya ini siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya dimuat dalam berita nih, dinarasikan seperti apa nih Mas? Kayak saya kepo banget. Kalau misalnya Mas yang nulis nih beritanya tuh akan seperti apa gitu bunyinya? Gimana ya? Bisa tolong dicontohkan? Langsung tembak nih ya. Gimana ya? Contohnya gimana maksudnya? Aku bingung. Misalnya Mas nih berkesempatan untuk mewawancarai Purbayanya langsung, Pak Purbayanya ini. Seperti apa nih beritanya? Gitu. Pasti nanyanya program. Nah iya gitu. Program apa nih Pak yang udah disiapin seenggaknya dalam 100 hari ke depan yang kira-kira bakal bisa mendorong perekonomian di Indonesia. Karena dalam 6 bulan kebelakang kan kita tahu gimana struggle-nya perekonomian, gimana lemahnya daya beli. Pasti yang paling, walaupun ini pasti mainstream, pasti ditanyain banyak media-media lain, tapi itu bakal jadi fokus juga buat saya untuk ditanyakan. Dan terbukti dia punya beberapa gebrakan yang emang aneh, unik gitu, yang sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Kayak gimana tuh? Yang jadi ada dana mengendap di Bank Indonesia 200 triliun, itu kemudian dikeluarkan, disalurkan ke bank untuk Indonesia, ke bank-bank lain. Kalau Bank Indonesia kan bank sentral kan. Dia nggak melayani transaksi keuangan, dia cuma menghandle aja, membuat regulasi. Nah, dia mengendapkan uang ini 200 triliun yang kemudian disalurkanlah nih uang ini ke bank-bank. Ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada BTN, BSI.
Jadi 200 triliun ini dibagi ke 5 bank ini untuk dijadikan modal buat pengusaha-pengusaha pinjem. Oh, jadi biar uang itu diputarkan Nah, lagi. itu dia. Fungsinya itu agar duitnya berputar sehingga perekonomian jalan. Oh gitu. Nah, itu menurut Salah satu gebrakan ya. menurut beberapa pengamat efektif untuk bisa mendorong daya beli selama ya penyalurannya tepat, nggak ngasal, nggak asal-asalan, dan benar-benar diawasi secara ketat. Oke, berarti kita kalau bahas trade news itu kan salah satu berita yang memang panas ya mungkin kalau kita baca. Nah, menanggapi kadang banyak ada trade news yang keluar dari jalur, bahkan terlalu hot nih, terlalu panas sehingga esensi daripada berita yang harusnya disampaikan itu nggak ada nih Mas. Kadang emang bukan muncul dari media-media yang sudah terkenal, mungkin beberapa media dari ya swasta lah mungkin kadang, atau bahkan media-media yang baru berdiri gitu. Ya mungkin kita nggak usah sebut medianya mana. Nah, menanggapi hal seperti itu nih sebagai jurnalis senior, ya kita bagaimana? Tetap berpegang pada arah kebijakan dari kantor masing-masing aja. Kita nggak perlu ngikutin berita-berita yang ya apa ya sensasional gitulah ya, yang cuma nyari clickbait kalau dulu istilahnya. Ya, kalau misalnya itu emang betul, ya kita harus konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan apakah ini benar. Kalau emang benar ya bisa kita beritakan. Kalau misalnya hal itu cuma sebatas sensasi dan macam-macam, ya kita nggak perlu ikut-ikut. Wow, keren banget nih Mas, kita bahas-bahas tentang apa ya, dunia kepenulisan ya. Nah, balik lagi, pengalaman yang paling mengesankan selama meliput berita itu di negara mana mungkin, atau tentang berita apa? Apa ya? Menarik sih kalau setiap keluar kota pasti ada, ya kalau keluar kota sih menarik. Jadi kita bisa belajar apa ya, tahu bagaimana masyarakat di daerah-daerah itu hidupnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Itu menjadi wawasan baru buat kita ngelihat secara langsung kehidupan masyarakat. Karena selama ini kan cuma di ibu kota besar aja kan, kita nggak punya pandangan gimana sih masyarakat hidup, apalagi kalau yang sampai kayak di pedalaman di Papua, yang makannya itu sagu, itu kan beda banget sama apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kita bisa belajar budaya mereka, kita bisa belajar cara hidup mereka, gitu. Itu yang salah satu yang menarik. Selama jadi jurnalis nih, dan selama turun ke lapangan, pernah nggak sih Mas ada pengalaman dapat intervensi yang begitu apa ya, bikin suasana tuh mencekam gitu bagi Mas sendiri ataupun keluarga? Enggak sih, kalau sampai ancaman sih nggak ada. Cuma ya ada intervensi ada, tapi nggak sampai berupa ancaman langsung yang terlalu serius gitu. Biasa intervensinya itu gara-gara beritanya terlalu ini, atau memang suruh maksa kamu bikin berita ini gitu? Pernah ada intervensi seperti itu enggak sih, intervensi malah dari pihak yang diberitakan itu. Jadi kalau karena kita terlalu kritis terhadap suatu instansi, ya kadang instansi itu yang mengucilkan wartawannya gitu. Itu ya beberapa kali kejadian. Nah, itu kayak gimana Mas? Ya biasa aja ya, emang kita kerjanya begitu, tanggung jawab kita gitu ya. Oke. Mungkin kalau awal-awal karir nih, karena kan kaget gitu mungkin pas awal-awal karir. Ya gimana ya, ya dihadapi aja. Oke. Kayaknya mungkin Masnya punya pandangan hidup sendiri gitu ya, kayak apa nih? Kayak mungkin punya, kalau anak zaman sekarang kan mereka punya pedoman hidup sendiri nih Mas. Jadi pandangan hidupnya tuh ada yang stoikisme kayak gitu mungkin. Itu akan mempengaruhi style dalam kehidupan ya. Apa ya? Kayak tadi Mas, ya udah jalanin aja gitu. Kalau saya sih ya gimana ya? Ya ikutin arus aja. Gitu. Iya benar. Ikutin arus kemana kita dibawa. Wah, keren banget.
ada nggak nih Mas pengalaman yang ingin dibagikan yang memang tadi nggak sempat saya tanyakan? Mungkin pengalaman apapun itu? Mungkin apa ya? Sebisa mungkin bukan pengalaman ya, kayak berbagi aja, berbagi tips lah. Oke. Seru nih ini. Kalau emang ada teman-teman yang berniat untuk jadi jurnalis, gitu, perbanyaklah latihan menulis, entah dimanapun mediumnya. Kalau misalnya emang suka nulis di Twitter, ya nggak apa-apa di Twitter gitu. Tapi diusahakan dengan kaidah yang baik dan benar gitu. Jadi sesuai dengan pedoman apa sih, Puebis itu sih. Kalau dulu kan EYD ya, sekarang Puebis. Nah, pokoknya ya latihan aja menulis terus, dan banyak juga membaca, karena membaca itu bikin kita punya wawasan yang lebih luas lah. Oke. Oke, teman-teman, kita udah ada sedikit lagi menuju penghujung acara. Nah, itu tadi juga tanpa kita minta, Mas Andika sudah memberikan tips bagaimana menulis, bagaimana kita menjalani kehidupan, ataupun bagaimana kita mencari passion kita di dunia kepenulisan ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan penutup untuk menutup percakapan kita pada hari ini gitu ya. Dari Mas Andika sendiri, seorang jurnalis media Indonesia yang sudah berkecimpung di dunia jurnalis selama 10 tahun lebih. Mungkin ada nih sepatah dua patah kata motivasi untuk kita. Kalau tadi kan udah tips nih, sekarang motivasi. Terlebih mungkin untuk jurusannya nih Kak, sastra Inggris. Jangan takut salah ambil keputusan. Itu aja. Oke. Oke, teman-teman. Jangan takut salah ambil keputusan. Itu aja. Wah, singkat padat jelas. Ada lagi Mas yang ingin disampaikan mungkin? Ya, semoga ini untuk Fakultas Adab aja tuh. Iya. Boleh Adab, ya? Untuk Fakultas Adab. Ya, semoga semua mahasiswa Fakultas Adab bisa sukses di masa depan. Amin. Amin. Oke. Wah, teman-teman, kita udah ada di penghujung segmen bersama Mas Andika Prasetyo, seorang jurnalis yang sudah sangat profesional. Nah, maka dari itu saya Hila Akila Septiani di segmen Live After Fah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.